Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa kembali bersua mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir dalam kesempatan sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini kita bisa bersua kembali dalam satu program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya dalam diskusi atau kajian ini Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya. Kami sediakan jalur di 085277999101 ataupun line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kami juga live menggunakan audio visual sehingga Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati, tentunya nanti setelah pemaparan dari Ustadz. Dan sore kali ini Mitra Pas kita sudah sampai pada ayat yang ke-105 dari surat Al-Mu'minun. Dan Mitra Pas, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir, karya monumental dari Al-Hafidh, mas kami dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa yang telah kita usahakan, kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka nasyrul ilmi, Allah meridhoi dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Mu'minun ayat ke-105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
فاتخذتموهم سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun apa ta ora teko ayati ayat-ayat ingsun tutla kang den waca apa ayati alaikum ing atase sira kabeh. Fakung tumlan ana sapa sira kabeh biha kelawan ayati ana iku tukadipuna padha ngorohaken kabeh. Qalu padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana tuh pangeran kita ghalabat wis ngalahaken alaina ing atase kita apa syiqwatuna sifat cilaka kita. Wa kunna lan ana sapa kita ana iku kauman suatu kaum dolin kang padha sasar kabeh. Rabbana tuh pangeran kita akhrijna mugi ngetokaken panjenengan ing kita minha sanging neraka. Fa in udna mongko lamun baleni sapa kita fa inna mong sak temene kita iku zalimuna wong kang padha zalim kabeh. Qala dawuh sapa Allah ikhsau becik netepo sira to njegara sira kabeh fiha ing dalem neraka wala tukalimuna lan aja padha guneman sira kabeh. Inna sak temene kelakuan kana ana apa farikun golongan min ibadi saking kawula ingsun yaquluna padha ngucap sapa ibadi ngucape Rabbana duh pangeran kita amanna iman kita faghfir lana mugi ngapunten panjenengan lana maring kita warhamna lan mugi melasi panjenengan ing kita wa anta hale utawi panjenengan iku khairur rahimina sak bagus-baguse wong kang welas-welas kabeh. Fatakhotumuhu mongko padha ngalap sapa sira kabeh wahe wong kafir ing wong kang ibadi mukmin sihrian kelawan geguyu hatta angsaukum saengga nglalekaken ing sira kabeh apa zikri eling ingsun. Wa kuntum lan ana sapa sira kabeh minhum saking ibadi mukminin ana iku tat'akuna padha geguyu kelawan ngenyek-ngenyek. Ini sak temene ingsun iku jazaituhum balesaken ingsun ing ibadi mukminin al yauma ing dalem iki dina bima sebab barang sabaru kang padha sabar kabeh. Annahum sak temene ibadi al mukminin hum utawi ibadi al mukminin iku al faizuna pira-pira wong kang padha bejo-bejo kabeh. Allah Subhanahu wa taala nggih dalam ini adalah taqri'un nggih wa taubihun li ahlin nar. Allah mencela bagi penduduk neraka alama irtakabuhu minal kufri wal ma'asimi wal maharim. Karena orang-orang penduduk neraka ini ketika di dunia mereka adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Mereka mengingkari dengan apa yang dibawa oleh para rasulnya dan mengingkari seruan-seruan dakwah yang dibawakan oleh rasul, sahabat, tabi'in, ulama dan sampai sekarang. Faqala ketika orang-orang kufar, orang-orang penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka ditanya alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah datang para utusan kami, ayat-ayat kami telah dibacakan kepadamu, kamu mendengar. Berapa banyak kajian-kajian diadakan, baik kajian lewat udara, kajian secara virtual ataupun kajian secara live yang selalu ada di sekitarmu. Tapi kenapa kamu tidak mendatanginya? Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat yang dibawakan oleh utusan, dibawakan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus soleh dan kemudian ulama dan sampai sekarang. Maka dalam hal ini mukallaf itu artinya adalah orang yang dibebani untuk melakukan syariat atau kewajiban dari Allah. Siapa mukallaf? Mukallaf itu kriteria mukallaf ada 3. Pertama adalah akil. Akil itu berakal sempurna. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu dewasa. Wa alamatuhu, alamat baligh adalah 1 sempurnanya umur 15 tahun. Bagi anak laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, ketika anak ini telah haid. Bagi anak perempuan setelah umur 9 tahun.
Yang ketiga telah mimpi basah, atau dalam bahasa psikologi itu sudah ada ketertarikan dengan lawan jenisnya. Terus syarat yang ketiga kedatangan dakwah. Zaman yang sudah seperti saat ini bisa dengan cepat, dengan mudah menemukan dakwah. Semua pengajian ada, baik di YouTube, di live streaming, secara virtual ataupun secara live, secara langsung. Hampir setiap waktu ada kajian. Maka ketika orang masuk neraka itu ditanya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah datang peringatan-peringatan kepada kamu? Kenapa kamu mendustakannya? Nah, ini adalah istifham tambih. Istifham tambih itu bertanya tapi untuk melemahkan. Dalam ayat lain ya, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah." Kami, kata Allah, tidak akan memberikan siksaan kecuali kami telah mengirimkan utusan. Setiap umat selalu dikirim utusan. Dulu zaman Nabi Isa itu sering mengirimkan murid-muridnya. Yang salah satunya yang terkenal itu di wilayah Antioquia. Antioquia itu ya sekarang masuk antara wilayah Israel atau wilayah Suriah ya. Memberikan peringatan. Semua para nabi selalu memberikan peringatan. Jadi Allah tidak mungkin menurunkan azab kecuali telah mengutus rasulan. Artinya orang yang dibebani untuk menjalankan kewajiban syariat adalah orang mukallaf. Yang salah satu syarat dari mukallaf adalah adanya kedatangan dakwah. Terus kemudian mereka menjawab, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, qaddamat alaina al-hujjatu, benar ya Allah. Semua hujjah telah jelas, para utusanmu telah menyampaikan risalah. Dan kemudian diteruskan para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, dan sekarang diteruskan para ulama. Akan tetapi kami terkalahkan oleh sifat celaka kami. Nah, jadi di sana nanti itu semuanya akan ditampakkan. Ketika ada orang yang masuk neraka itu ditanya, kok kamu bisa masuk neraka? Apakah tidak ada yang datang mendakwahi kamu? Nah, orang di sana itu semuanya akan berkata jujur, tidak ada yang bisa bohong. Kenapa? Karena bukti-bukti semuanya sudah ada. Bukti catatan amal, bukti virtual nanti juga ada. Bahkan seluruh anggota tubuh juga akan menjadi saksi atas perilaku kita ketika di dunia. Kemudian mereka menjawab, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ai rudidna ila dunya. Ya Allah, semoga Engkau mengembalikan kita ke dunia agar kami bisa berbuat yang lebih baik. Kalau Engkau kembalikan ke dunia dan kembali kami melakukan zalim, maka sungguh kami adalah orang-orang yang benar-benar berbuat zalim. Dalam hal ini kita sebagai hambanya Allah yang saat ini kita masih diberi hidup, maka kehidupan ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat hidup itu adalah nikmat yang dirindukan. Yang dirindukan oleh ribuan orang yang telah meninggal dunia. Ada jutaan bahkan miliaran orang yang telah mati. Mereka tidak menginginkan mobil yang mewah. Mereka tidak menginginkan harta yang melimpah. Keinginannya hanya satu, yaitu ingin dikembalikan ke dunia dan sujud lebih banyak, beramal solih lebih banyak, dan fa'asaddaqa, dan mereka juga akan bersedekah. Artinya seberapapun kesusahan yang kita alami, seberapapun hebatnya musibah yang membuat hati kita menjadi resah, menjadi kacau balau, kita masih mendapat
sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang dirindukan oleh ribuan orang yang telah meninggal dunia. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat hidup. Ketika kita masih hidup berarti kita masih bisa menjadi yang lebih baik. Ketika kita masih hidup berarti kita masih mempunyai kesempatan untuk bersujud yang lebih banyak. Karena sujud adalah kenangan terindah saat kita telah meninggal dunia. Maka apapun musibah yang kita alami, kita wajib tersenyum bahagia dan bersyukur karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Dengan kehidupan ini adalah nikmat yang dirindukan oleh ribuan orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka fa'in udna fa'inna dhalimun, ingin sekali. Qala syaufiha, qala saufiha wa la tukallimun. Hada jawabu minallahi ta'ala lil kufar idza sa'alu al-khurud minan nar. Ini adalah jawaban dari Allah kepada orang-orang kafir yang mereka meminta untuk dikembalikan atau dikeluarkan dari neraka. Warraji'ati ila hadhihi dar, kembali ke dunia. Fayaqulu ikhsau fiha. Jadi menetaplah kalian di semua. Ai imkasu fiha. Sahirina muhanina adalan. Wala tukallimun ay la ta'udu ila su'alikum hadha. Jadi jawabannya Allah jelas, ini adalah jawaban yang melemahkan, yang menghinakan mereka. Ihsyau, menengok, netaplah kalian fiha. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Hadatsana Abi, hadatsana Abdah bin Sulaiman al-Marwazai, hadatsana Abdullah bin al-Mubarak an Sa'id bin Abi Urubah, an Qatadah an Abi Ayub, an Abdillah bin Umar waqala. Nah, ini perawinya banyak ini. Jadi bersumber dari Ibnu Umar. Inna ahla jahannam yad'una malikan fala yujibunhum arba'ina yauman. Inna ahla jahannam, ya, sesungguhnya penduduk neraka jahanam mereka itu mengundang kepada malaikat yang menjaga neraka selama arba'ina yauman, 40 tahun. Sumayaruddu alaihim innakum makisun. Setelah 40 tahun mereka mengundang kepada malaikat khazainin nar yang menjaga neraka. Kemudian dijawab, innakum makisuna, diamlah kalian, sesungguhnya kalian tidak bisa keluar, tetap selamanya di sini. Hanat ta'watuhum, kemudian terhinalah undangan atau doa-doa mereka, permintaan mereka. Kemudian wallahu ala malikin wa rabbu malik. Terus mereka itu sumaya da'una rabbahu, mereka kemudian berdoa kepada Allah. Fayaqulu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Jadi mereka berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengembalikan kami ke bumi, kami akan berubah dan akan menjadi orang-orang yang patuh kepada perintah-Mu. Kemudian fayuskitu anhum qadrat dunya marrataini summa yarutu alaihim. Allah tidak menjawab doa-doa atau undangan-undangan, panggilan-panggilan mereka. Tidak menjawab itu kira-kira sangat lama karena usia dunia. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, kira-kira waktu mereka berdoa itu sekian itu. Waktu sampai mulai Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman tidak mendapat jawaban dari Allah. Setelah memanggil yang selama itu, kemudian Allah baru menjawabnya dengan ihsyau fiha wala tukallimun. Tetaplah di sini dan enggak usah banyak bicara. Nah, ini tentu ini adalah gambaran siksa yang sangat menyedihkan. Kemudian ada lagi dari Ibnu Abi Hatim, Aidon hadatsana Ahmad bin Sinan, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail, hadatsana Abu Az-Zarra, qala Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud, idza aradallahu ta'ala alla yukhrija minhum ahadan, yakni min jahannama ghayara wujuhahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar seseorang ini tidak keluar dari neraka, artinya selama-lamanya di neraka, maka Allah merubah wajahnya wa alwanahum, dan merubah perawapannya, kulitnya, semuanya.
Fayaji'u wa rajulu minal mu'minina fayasya'u fayaqulu ya Rabbi. Kemudian orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh ini diberikan kesempatan untuk bisa menolong siapa yang dikenali dari penduduk neraka. Fayaji'u ar-rajulu minal mu'minin, ketika ia datang melihat rupa atau gambar-gambar ahlunar, mereka tidak mengenal karena wajahnya sudah berubah, kulitnya sudah berubah, sehingga orang ini yang mau mensyafaat ini kemudian berlalu saja. Terus Allah menjawab, apakah ada yang kamu kenali? Ia menjawab tidak ada. Ya sudah, kalau begitu ditutup. Nah itu kemudian para penduduk neraka ini kemudian berdoa, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari sini, kami akan menjadi orang yang lebih baik. Jika kami mengulanginya berarti kami benar-benar orang yang berbuat zalim. Tetapi ini sudah telat, sudah terlambat. Allah menjawab, ikhsau fiha wa la tukallimun. Sudah, tetaplah kamu di situ dan jangan banyak bicara. Kemudian fatakhattumuhum sihriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kemudian Allah ini menjelaskan salah satu kesalahan mereka, yaitu kesalahannya mereka sering mengolok-ngolok hambanya Allah ketika di dunia. Di sini dijelaskan, ya, di antaranya ada cerita Bilal, Ammar bin Yasir, yang ketika beliau-beliau ini masuk Islam kemudian diolok-olok dan bahkan disiksa oleh para majikannya. Inni jazaituhumul yauma bima sobaru annahum humul faizun. Dulu di dunia kamu semua itu suka memperolok-olok hamba-hambaku, suka menentang dan menyakiti hamba-hambaku, maka sekarang ini jazaituhumul yauma, pada hari ini saya akan membalaskannya dengan apa yang telah kau perilakukan kepada hamba-hambaku, dan mereka atas perilakumu itu mereka sabar, dan sekarang mereka adalah hum al-faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dari beberapa kesimpulan ini dapat kita pahami bahwa di neraka itu kan ada yang khalidina fiha. Lah kita sebagai ahlu sunnah itu tentu jangan sampai berpikir sebagaimana orang-orang Khawarij atau orang Mu'tazilah, lebih tepatnya Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu mereka berpikiran bahwa orang yang di neraka ya selamanya tidak bisa masuk surga karena dengan ayat khalidina fiha. Tentu ini tidak tepat, karena di dalam teori ilmu usul fiqh setiap kalam itu pasti ada yang dikecualikan. Seperti misalkan saya berkata semua orang siapapun tidak boleh masuk rumah saya kecuali dengan izin. Tentu kalam seperti ini, ucapan seperti ini tidak semuanya. Artinya ketika mungkin anak saya, istri saya, keluarga saya, teman terdekat tentu tidak sesuai dengan kaidah ini. Jadi apapun kalimat itu ada yang dikecualikan. Maka kita sebagai ahlu sunnah tetap mengakui ada istilah ba'dal hisab manjing sawargo. Ada orang-orang yang beriman, yang ada iman di hatinya, karena dia fasik, banyak dosa, kemudian ia dibakar dalam api neraka, setelah masa selesai akan diampuni oleh Allah dan juga akan dimasukkan surga. Jadi kita tetap memberikan ruang. Allah itu tetap membedakan antara orang iman yang berdosa dengan orang yang benar-benar tidak mengenal Allah. Kita tahu orang kafir itu kan benar-benar tidak mengenal Allah. Sedangkan seburuk apapun orang yang beriman, sebanyak apapun dosanya, tetap di hatinya masih ada la ilaha illallah. La ilaha illallah ini berkahnya iman. La ilaha illallah ini yang akan menjadikannya terampuni meskipun setelah disiksa seberapa tahun dan akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian penjelasan ayat ke-105 sampai ke 111. Selanjutnya kita lanjutkan sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo.
Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 08527799999101. Telepon juga selalu kami buka di 385877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum Pak Syafempati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juana Mas Ari. Monggo Mas Udin. Ya, ini mau menanyakan gini Mas Ari. Pak Ustadz tadi menerangkan mengenai mukalaf, ya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya ada orang yang mungkin tidak waras atau orang gila ya, meninggal, nah itu statusnya bagaimana? Dia kan tidak mukalaf gitu Pak Ustadz. Dia nanti di mana lokasi tempatnya? Apa di surga, apa di neraka? Gitu Pak Ustadz. Pertanyaan saya gitu aja. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa orang yang memang dari kondisi dari kecil memang ya nuhun sewu, kalau bahasa sekarang untuk bahasa yang lebih halus biasanya disebut disabilitas dan apalah itu namanya Ustadz, karena memang diajarin kosakata juga tidak memungkinkan, sehingga ini wajib nyembah Allah atau bagaimana, karena kondisinya juga ya manusia tapi kok seperti itu, disabilitas seperti itu, mohon pencerahannya Ustadz. Mungkin itu yang dimaksud, monggo. Jadi memang benar, mukallaf itu adalah orang yang dibebani untuk melakukan syariat. Syaratnya harus akil, balik, dan kedatangan dakwah. Apabila kita jumpai ada saudara kita yang ghairu akil, tidak berakal sempurna, maka dia tidak mendapat ketetapan sebagai mukallaf. Lah bagaimana nanti? Dijelaskan dalam hadis-hadis orang yang seperti ini mendapat ampunan dari Allah, ya. Mendapat ampunan dari Allah tentu bertempat di surga. Jadi orang-orang yang ghairu mukallaf ini semuanya mendapat pengampunan dari Allah. Kalau mendapatkan pengampunan dari Allah berarti bertempat di surga, karena surga ini distatuskan untuk hamba-hambanya Allah yang telah mendapat pengampunan. Begitu juga tadi keterangan saya, ketika ada orang mukmin yang berdosa, kemudian ia dimasukkan di neraka dalam seberapa waktu. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, karena di hatinya masih ada iman la ilaha illallah, ia akan diangkat, artinya diampuni. Berarti diampuni itu berarti konotasinya ya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Demikian. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa masuk di 085277999901 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung kembali dari Mas Fawaid, ini masih seputar disabilitas yang tadi disampaikan. Semestinya saya bacakan dari hamba Allah saja ini tadi Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah saja ini menanyakan tentang putro yang non sewu yang istimewa disabilitas ini, apakah ada keterangan ketika nanti kita dipersatukan di surga, mereka ini kembali seperti orang normal? Karena jujur sebagai orang tua juga bersedih Ustadz. Harapannya kita juga nanti akan dikumpulkan di surga, tetapi dengan orang yang saling mengenal seperti orang normal pada umumnya ketika kita hidup di dunia. Karena bagaimanapun katanya disabilitas ini adalah anak-anak spesial. Mohon pencerahannya Ustaz. Menanggapi ini itu ada hadis yang menarik ya. Jadi ini salah satu guyonannya Nabi. Suatu saat ada orang tua yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ada nanti orang tua yang masuk surga? Nabi menjawab, tidak ada. Di surga nggak ada orang tua. Akhirnya si mbak-mbak ini kemudian nangis sejadi-jadinya. Setelah menangis terus ditanya, kenapa kamu menangis? Karena saya mendapatkan jawaban dari Nabi itu tidak ada orang tua di sana. Tentu Nabi dengan santai menjawab, iya, setua apapun jenengan nanti ketika di surga jenengan akan kembali muda, sehat, dan menarik. Artinya siapapun orangnya, baik orang tua, orang muda, ataupun juga orang yang mohon maaf dengan kekurangan pemikiran, disabilitas lah, dengan cacat atau apapun, ketika ia telah masuk surga dia akan sempurna, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, bagus akalnya, bagus perupanya semua. Dan orang-orang itu nanti di surga itu diterangkan dalam Al-Quran. Aktivitas orang di surga pertama itu qala qailum minhum innaka nali qarin.
Jadi orang-orang ketika sudah masuk surga itu ya ada sedikit apa ya, sok tahu itu bukan sok tahu, kepo, kepingin tahu. Saya dulu itu di dunia mempunyai teman A, B, C, tetangga si A, si B dan si C. Sekarang gimana ya kabarnya? Apakah di surga apa di neraka ya? Nah, jadi ada pertanyaan itu. Artinya sifat-sifat kemanusiaan, sifat kasih sayang, sifat ingin tahu itu masih dibawa dalam surga. Jadi insya Allah jenengan tenang mawon ya. Yang mungkin baru diberi ujian, Allah diberikan anak yang istimewa seperti itu, nanti berjumpa lagi, berkumpul kembali di surga dengan keadaan yang sempurna. Kalau keadaan tua saja tidak ada, apalagi dalam keadaan yang tidak sempurna dalam akar, semuanya sempurna. Orang yang tua kembali muda, orang yang tidak ghairu aklin akan menjadi orang yang berakal sehat, bagus, dan dalam keadaan penuh kebahagiaan. Karena surga itu gambarnya semuanya bahagia, semuanya indah, dan tidak ada penyakit apapun. Penyakit jasmani saja tidak ada, apalagi penyakit rohani. Demikian Mas Ari. Baik, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda bergabung. Terima kasih untuk Mas Najib Ahmad, juga Mbak Yati yang sedang live streaming melalui fanspage Radio Pas FM Pati. Dan kita juga akan segera bersuah dengan yang sudah mengirimkan voice note. Halo, Assalamualaikum Pas FM Pati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Mbak Ningrum mau tanya, bagaimana dengan orang-orang yang orang-orang non-muslim yang mengidolakan seorang ulama yang sudah almarhum? Apakah ulama tersebut kelak bisa memberikan syafaat bagi mereka? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada tren juga orang non-muslim kadang mengikuti sebuah kajian ini juga ramai viral di media sosial, Mitra Pas. Ya, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, sebelum menjawab, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang hari ini belum beriman, karena cintanya kepada ulama, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abi Thalib itu pamannya Nabi, tidak hanya sekedar mengidolakan. Abi Thalib itu berjuang mati-matian untuk Nabi, mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya. Abu Thalib itu pernah didatangi oleh orang tokoh-tokoh Quraisy untuk diminta menyerahkan keponakannya. Abi Thalib mengatakan, selama saya masih hidup tidak ada yang bisa menyakiti keponakanku. Bahkan ketika diboikot 3 tahun oleh orang-orang Makkah, kafir Makkah itu, Abu Thalib juga merasakan kepedihannya. Jadi tidak hanya sekedar ngefan ya, bahkan sayang banget dan melindungi. Tapi ketika di akhir hayatnya Nabi mendampinginya, menuntunnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ternyata Allah menakdirkan Abi Thalib menolak, ya maka dengan demikian Abi Thalib saja tidak bisa dihukumi oleh orang sebagaimana orang muslim. Ini adalah pamannya Nabi. Bahkan dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai. Bahwa sesungguhnya hidayah itu murni milik Allah. Jadi dengan demikian bahwa iman itu penting. Sehebat apapun seseorang, kalau di hatinya tidak ada la ilaha illallah, maka amalnya pun tidak ada nilainya. Begitu juga seburuk apapun orang ya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang kafir selama 70 tahun ketika telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dosanya diampuni semua. Ini pentingnya eksistensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi intinya meskipun ngefan dengan ulama-ulama ya, meskipun dia suka mendengarkan kajiannya, tapi kalau belum mendapatkan hidayah dan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum disebut sebagai orang muslim. Kalau bukan disebut sebagai orang muslim, tentu tidak mendapatkan maghfirah Allah. Jika tidak mendapatkan maghfirah Allah, tentu tidak mendapatkan surga. Karena surga ini diperuntukkan bagi hambanya Allah yang mendapat ampunannya. Demikian. Baik, sesaat lagi adzan asar masuk kami adzan maghrib akan berkumandang. Ustadz, sebelum kita closing, mohon doanya, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, teguhkan hati kami untuk selalu berada kepada keimanan-Mu. Sabit qalbi ala taatika wa ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala taatika wa ala dinik. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, semoga Engkau berikan hidayah kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini belum
mendapat hidayah. Semoga Engkau berikan hidayah dan bisa bersama-sama bergabung dengan kami menjadi hamba-hambamu yang beriman dan yang meyakini la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita, semangat di dalam beriman, semangat di dalam berjuang, dan semoga husnul khotimah menjadi akhir dari perjalanan kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan, kekurangan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.